Oke, selamat sore teman-teman semua, rekan-rekan teratas di mana saja berada. Baik teratas ataupun penonton yang lain, selamat sore ya, selamat jumpa dengan saya, bagian dari teratas juga. Kebetulan pada sore ini kita mencoba konsultasi, mencoba interview dengan tokoh teratas juga yang sekarang hadir pada kesempatan ini dalam podcast video teratas di Tasikmalaya. Saya perkenalkan rekan saya, sobat saya, Bapak Isep. Nah ini ya Pak Isep, seorang pengusaha yang sudah sukses. Amin, amin. Disebut motivasi, disebut sukses karena kita mau belajar. Ya. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Isep, ya Pak Isep itu kan udah bergelimpang lama ya sebagai anggota teratas, di mana para anggota teratas juga sering mengadakan adventure tour terus gitu ke setiap event dulu ya sampai sekarang. Pak Isep itu kapan mulai masuk ke teratas, Pak Isep? Mulai masuk teratas Haji ya kira-kira saya pada waktu itu tahun berapa ya, sekitar 2004 lah, 2004-an mulai. Pada waktu itu kita berjalan sama-sama belajar dengan Pak Teddy Kentung, betul. Dengan Roni dan teman-teman yang lainnya. Mungkin mohon maaf kalau kita disebut tokoh, rasanya belum pas ya ayah. Udah masuk. Mohon maaf kalau disebut apa ya, kalau untuk disebut pengikut emang iya saya pengikut. Dulu awal-awal saya mencoba sebetulnya pernah dari tahun 2002 itu udah beli sih, cuman pada waktu itu kita belum ada izin dari istri. Tahun 2002 beli Hyosung motor Korea itu Pak. Motor Korea. Nah, setelah itu karena nggak ada izin dari istri, saya mencoba lagi bikin motor rakitan. Saya pertama ke gunung itu sama Aroni itu pakai motor RE King. RE King, tapi tanknya pakai tank Hyosung. Kamu kayaknya mah pada nyungsur itu. Tadi modif, udah dimodif. Jadi motor trail gitu ya. Jadi pelek belakang 18, depannya 19 waktu itu, belum 21. Iya, Showbreaker masih asli, cuman belakangnya pakai SS kalau nggak salah. Nah, dari itu kita coba lagi ganti motor, inovasi ke Ninja. Karena kitanya belum Ninja 4 tak. Ninja 2 tak. Ninja RR. Berapa cc itu Pak Isep? Itu Ninja 150 cc. Cuman karena terlalu kencang dan kitanya kan pada waktu itu belum begitu bisa ya, belum begitu mahir karena masih jarang ke gunung. Masih jarang, jadi saya jual, saya merakit lagi. Merakit lagi motor ini Tiger. Tiger. Waktu itu tahu. Yang dibeli sama Kang Tolek. Makasih benar. Itu dari itu sama lagi ya, mohon maaf, sama lagi itu karena kita pada waktu itu belum bahan-bahan untuk modif itu belum secanggih kayak sekarang ya, belum banyak motor-motor build up yang dicecet, yang dipencit. Jadi pada waktu itu saya pakai lagi ini Hyosung lagi. Hyosung asli. Gede dipotong. Agar itu si Aroni mah tapi pada waktu itu kita kan nggak begitu belum begitu tahu dan peradventuran belum begitu berkembang pesat. Jadi kita ke gunung itu seadanya aja yang bisa. Nah, tahun 2005 2006 lah, mau 2006 saya beli ini ya,
dari bekas Haji Dandi beli SL. Oh, SL. SL yang putih. Iya, yang putih. Benar. SL yang putih. Terus, Wah, itu bagus Bu. iya. Bagus. Kalau ada sih sekarang saya juga mau tuh. Bisa dijadi motor vintage tuh. Kalau sekarang. Dan makin berkembang Veradventuran kita kan sering keluar kota kemana, jadi tetap mengikuti zaman juga ya, melihat orang lain pakai motor ini, kita juga karena pada waktu itu Aroni sambil dagang, kita juga mencoba jadi camat tuh, bukan importer umum, bukan, tapi jadi calo. Iya. Nah, coba beli CRF 230. CRF 230 itu kan pada masanya tuh, pada zamannya itu, pada waktu itu sangat laku lah. Dan saya juga pernah ada yang dibeli sama A1. Iya. CRF ada 2000 itu 2005 kalau nggak salah itu motornya, 2004. Cuman yang CRF Brazil ya 230. Nah, berkembang lagi, datang komunitas Bader sekitar tahun 2007. Pada waktu itu kebetulan saya diajak sama teman-teman, sama Pak Haji Dudung, sama saya juga, sama 2006 lah mulai kenal, cuma mulai kegenung sama Pak Haji Arif itu, diajak sama Pak Haji Dudung itu tahun 2007. Saya pakai CRF 230. Setelah itu beliau mengajak kita sering main keluar kota, akhirnya kita jadi mengikuti dia. Iya. Dan motor, tapi kan tetap ISEP ini walaupun Bader tetap di teratas makanya itu induk dari organisasi itu saya nggak pernah merasa melepaskan diri atau gimana, cuman kan kadang kita berbagi gitulah, berbagi waktu. Kadang kalau ada acara event-event besar, kalau diajak sama beliau, kadang saya mengikuti beliau. Ya karena Bader itu kan bagian dari atas, betul juga. Dan berkembang, saya mencoba pada waktu itu ikut sama Aroni jual beli bareng-bareng lah. Jual beli kadang dikasih dari Pak Haji Arif dari Jakarta motor-motor build up, kita jualin di sini. Nah, setelah itu dari tahun 2008 2009 kita ngadain event di sini tuh 2007 ya di sirkuit Mayasari dari 2007 2006 pertama, 2007 kedua. Yang pada waktu itu alhamdulillah kita juga terus kan teratas pernah ngadain ini, saya pernah ngadain balapan MX. MX ya? Itu yang pertama, itu yang waktu zaman Pak Helmi Sungkar. Ketua IMI pusatnya itu Pak Helmi Sungkar. Pada waktu itu emang booming, dibanding, mohon maaf, dibanding dengan event-event sekarang itu sangat jauh. Pada waktu itu kan penonton sampai 25.000 sekian, dan saya juga di situ mungkin sebagian daripada ikut nimbrung sebagai waktu itu sama Kang Agus itu jadi logistik seksi betul, saya jadi logistik dari yang ngurusin material dari mulai pedok, kursi segala macam. Nah, berkembang saya dari situ 2008 2009 sering banyak keluar. 2011 saya diajak mulai sama Pak Haji itu ngikut nemenin dia main di di motocross. Cuman kita belum ada ketertarikan waktu itu. Karena mohon maaf, pada waktu itu kita berpikir aduh ekstrim banget gitu loh, kalau adventure itu kan ekstrim banget ya. 2014 saya mulai 2014 mulai belajar sama beliau, 2017 alhamdulillah 2017 kelas aki-aki ya disebutnya, eksekutif 40 itu saya jadi Jabar kedua, dan 2018 alhamdulillah jadi juara umum di kelas aki-aki mungkin pada waktu itu juga ya Allah. Tapi itu sudah membanggakan saya. Alhamdulillah. Kelas aki-aki juga karena kita lahirnya sebelah sini. Dan kita datangnya dari adventure juga. Kita kan di situ hobi, mohon maaf kawan-kawan semua ya, ini karena Ayana minta, bukan saya untuk untuk mengemukakan
Oh. Ini kan berdasarkan biografi, sejarah, terus biar nanti bisa dikenang, terus pengalaman Isep dalam dunia otomotif, khususnya ya trail, adventure dan cross juga. Iya. Nah sekarang ini, dulu Isep kan tertarik dengan teratas. Apa sih yang membanggakan ketika Isep mau jadi anggota teratas waktu itu? Apa yang membanggakan? Ya salah satunya mungkin gini ya, kita kan orang, mohon maaf ya, kita kan orang lapangan ya, orang dagang. Iya. Kalau istilah pada waktu itu kita sebagai camat calomantu dagang di mobil lah, ya otomotif roda 2, roda 4. Iya, benar. Ya salah satunya ketertarikan mungkin awal-awalnya kita hobi juga di situ, juga dan juga untuk salah satunya untuk menambah apa ya, teman-teman di komunitas gitu loh, yang saya rasakan gabung di teratas itu alhamdulillah apa namanya ya, untuk kita belajar berorganisasi, untuk kita belajar apa yang namanya teman, yang namanya persahabatan, yang namanya apa ikatan batin itu kalau saya rasa tuh kalau di komunitas adventure itu di hobi itu sangat erat gitu. Iya, betul. Malah sampai sekarang kadang yang meskipun kita jarang di sini mah tetap di sini mah tetap rindu berat gitu. Makanya kadang kalau si Aroni, kalau teman-teman ngajak hayu hati mah pingin, cuman ya karena mungkin keterbatasan, mohon maaf, bukan saya apa namanya sibuk gitu. Cuman karena keterbatasan waktu dan kita juga sering bolak-balik, kadang ada panggilan darurat dari Jakarta gitu kan, dari itu ini ya. Tapi kita kan suka, dalam hati Pak Isep juga mungkin udah sangat erat dengan teman-teman yang dari Teratas, sudah seperti saudara. Jadi ketika lama nggak jumpa pasti rasa kangen itu pengen seperti dulu, apa ngariung, segala macam lahir gitunya, bercanda itu. Sangat sekali sangat pingin, apalagi kita sekarang udah menjelang umur di angka mau besok tesnya 50. Pokoknya amal 27. Besoknya 50, makanya untuk hal seperti itu ya kayak silaturahmi, kayak gagasan sekarang saya lihat di grup itu. Sandi mau ngadain katanya apa besok tuh touring Danau Lemona. Itu ya sangat bagus, sangat untuk mempererat hubungan kita. Maaf bila selama ini mungkin kadang saya undangan teman-teman tidak bisa hadir, mohon maaf. Kemarin aja yang dekat saya Aroni tidak bisa hadir kemarin, mohon maaf Aroni, mohon maaf. Karena ya begitulah, saya karena orang butuh, ada panggilan darurat saya berangkat, padahal itu sama istri itu udah rencanain gitu. Ya itulah mungkin karena kesibukan lah mungkin ya waktunya. Nah itu kan kita dengerin barusan Pak Isep, kenapa tertarik dengan Teratas, dan Teratas tuh memang komunitas yang sangat mengutamakan kekeluargaan. Jadi walaupun kita bercanda, oper, segala macam, tapi kita tetap satu jiwa, satu jalur, satu hati, dan persahabatan kita bina bersama. Sekarang saya nggak mau munafik nih dari Pak Isep. Kekurangan apa yang ada dalam organisasi Teratas? Kalau berdasarkan yang dirasakan Pak Isep ya harus seperti apa? Karena kekurangannya apa? Seperti itu Pak Isep. Mohon maaf mohon maaf banget kalau untuk ditanya pertanyaan seperti itu. Mohon maaf banget, kayaknya saya susah untuk mengungkapkannya ya. Dan intinya kalau menurut saya, kalau di suatu komunitas itu mungkin susah lah untuk kita mencapai yang disebut sempurna. Namanya apalagi manusia kita ini kan sebagai komunitas off-road ya. Yang namanya off-roader itu rata-rata jiwanya jiwa petualang, jiwa bebas. Kalau menurut saya, mohon maaf nih, kalau menurut saya, kalau untuk lebih jauh ngomong takut salah. intinya the best lah. The best, alhamdulillah sampai sekarang juga, sampai saat ini saya merasa
rasa kekeluargaan di Teratas itu kalau menurut saya masih solid sampai sekarang juga ya, kalau melihat di grup itu teman-teman semua senior kita dan junior kita yang baru juga saling bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Insya Allah lah, mudah-mudahan Teratas berjaya, Teratas jaya. Mudah-mudahan untuk bisa diturunkan lagi ke anak cucu kita nanti. Kalau bisa jangan sampai putus silaturahmi ya. Ya intinya sedikit ulasan dari saya. Mungkin bisa ngomong gitu. Kalau mohon maaf saya. Apa ya? Emang apalagi kalau yang dirasakan seperti itu nggak apa-apa ya. Soalnya kan saya nanyanya jujur aja gitu. Kekurangannya apa? Terus ada kritiknya untuk Teratas atau ada saran ke depan? Saran ke depan mah mungkin ya kalau bisa ya Teratas vintage ini, Teratas jadul, Teratas senior ini kalau bisa ayo kita bareng-bareng lagi ngegas ke gunung. Intinya jangan lihat motornya apa atau jalurnya kemana, yang penting yang diutamakan kalau menurut saya silaturahminya lah, biar semakin erat, semakin solid. Amin. Hidup Teratas. Tapi kan ada yang gini, seperti senior kita yang lebih tua, cenah saya capek gitunya, jadi kumaha eta ngatasi rasa capek atuh si papa emang iya bisi mogok. Betul kalau ada spesialis mungkin perlakuan spesial. Mohon maaf Papa kan udah termasuk langka ya. Mohon maaf. Maksud langka di sini kalau dibandingin umur kita, dia kan udah mau mencapai 17 tahun, 17 tahun, 70 tahun. Ya sekarang mungkin udah ada ya sekarang. Jadi kalau ada pun nanti misalnya kita ada acara, ada apa ya untuk Papa atau Eyang, malah mungkin bisa loading pakai mobil aja. Kalau yang muda-muda mungkin bisa naik motor ke gunung apa. Kalau yang misalnya gini, makanya saya tekankan tadi, mohon maaf saya anjurkan tadi bilang yang penting kita ngumpul lah. Gitu, ya. Mau ada yang naik motor trail, mau ada yang naik motor jalan, mau ada yang pakai mobil. Itu jangan jadi hambatan atau jadi istilahnya ya, kalau teman-teman kan biasa kata tadi lah, maksudnya kalau amun heureuy teh gitu kan, heureuy teh kadang suka leuwih. Di situ justru harus yang kita harus kebersamaan itu yang harus kita jaga kebersamaan teh di situ mah heureuy mah dipakai dina ieu we gitu. Ya mungkin gitulah. Lupakanlah masa-masa bukan masa-masa, jadi lupakanlah misalnya hal-hal omongan yang menyelakitkan hati. Maksudnya sebabnya KBG ada saguat gitu, ada seperti itu mungkin. Ya mudah-mudahan stepnya ke depan kita lebih silaturahmi kita lebih terjaga dengan baik. Mudah-mudahan jadi barokah manfaat. Terus lagi mudah-mudahan ya kita saling mendoakan semoga sehat semua, panjang umur semua. Amin. Dan mudah-mudahan Teratas jaya selalu, mudah-mudahan Teratas menghasilkan generasi-generasi yang lebih muda, lebih apalagi sok apa ya intinya begitulah. Jauh sih sebetulnya pemikiran, apalagi mohon maaf termasuk mohon maaf banget Pak, termasuk senior saya juga di atas umur, di atas saya, meskipun gimana, mohon maaf kalau kadang kita sebagai yang di bawah itu kadang kalau bercanda itu keterlaluan. Ya intinya untuk semua komunitas Teratas di situ mari kita saling menjaga, mari kita saling mendoakan dan pupuk terus komunitas dan persahabatan ini sampai sampai anak cucu kita kalau bisa ya mungkin gitu sedikit
sedikit gambaran dan apa yang disebut Dibawa sisa. keinginan, cita-cita seperti itulah ya. Oke, rekan semua, kiranya obrolan kita dengan salah seorang anggota teratas seniornya Pak Isep, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Semoga teratas tetap jaya, semoga kita tetap solid. Amin. Satu jalur, satu hati, satu dulur, satu lumpur, satu silaturahmi, tutup. Jadi katanya lu dia mau jadi satu jalur, dan semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Hidup teratas. Bravo.